Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestika Ramadhani, NRP 17044 dari kelas metode eksplorasi geofisika B. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sungkono selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab soal kuis. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan yang Anda pelajari tentang metode geofisika, yaitu metode mikrotremor, gelombang permukaan, dan juga metode resistivitas. Untuk yang pertama adalah metode mikrotremor. Metode mikrotremor merupakan salah satu metode geofisika yang memanfaatkan getaran dari dalam bumi atau yang biasa disebut dengan ambient noise. Getaran ini dihasilkan oleh peristiwa alam misalnya angin dan juga gelombang air laut. Nah, gelombang mikrotremor ini biasanya dimanfaatkan untuk menentukan indeks kerentanan tanah. Metode mikrotremor ini cara pengukurannya yaitu dilakukan dengan menempatkan sensor di atas suatu titik permukaan dan pengukuran dilakukan secara real time. Pengolahan data yang sering digunakan bersamaan dengan metode mikrotremor yaitu metode HVSR. Parameter yang digunakan untuk menentukan indeks kerentanan tanah adalah amplifikasi dan frekuensi natural, di mana semakin besar amplifikasi, maka semakin besar kerentanan tanah tersebut atau semakin besar kemungkinan mengalami kerusakan pada saat terjadinya gempa bumi. Sedangkan hubungannya dengan frekuensi natural adalah semakin besar frekuensi natural, maka kerentanan tanah tersebut semakin kecil atau berbanding terbalik. Metode yang kedua yaitu metode gelombang permukaan. Dalam metode ini memanfaatkan dua macam gelombang permukaan, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh adalah hasil superposisi dari gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang ini merambat secara vertikal dan juga horizontal. Maka untuk pengukurannya dilakukan dengan geofon vertikal dan juga horizontal. Sedangkan untuk gelombang Love, gelombang ini hanya merambat ke arah horizontal. Maka untuk pengukurannya yaitu dengan geofon horizontal. Nah, gelombang permukaan ini biasanya terjadi namanya fenomena dispersi. Fenomena ini adalah fenomena di mana terjadi perubahan amplitudo sebagai fungsi jarak terhadap posisi geofon. Terjadinya dispersi gelombang ini hanya pada perbedaan lapisan atau batas lapisan antar batuan. Pada saat terjadinya dispersi gelombang ini, maka kecepatan gelombang akan mengalami perubahan. Nah, metode gelombang permukaan ini biasanya digunakan untuk menentukan atau mengidentifikasi gelombang geser dan juga menentukan keberadaan minyak bumi. Metode yang ketiga yaitu metode resistivitas. Metode resistivitas merupakan salah satu metode geofisika aktif, yaitu dengan cara menginjeksikan arus ke dalam bumi untuk mendapatkan nilai resistivitas batuan di bawah permukaan tersebut. Nah, resistivitas sendiri dipengaruhi oleh porositas, kandungan air, dan juga kandungan lempung atau clay di dalam batuan tersebut. Data yang didapatkan dari pengukuran metode resistivitas ini adalah resistivitas semu. Mengapa demikian? Hal ini karena metode resistivitas sebenarnya digunakan untuk mengukur pada daerah yang homogen atau lapisan batuan yang sifatnya adalah homogen. Sedangkan pada kenyataannya di permukaan tanah ke bawah ini adalah lapisan yang heterogen. Dengan penerapan sistem resistivitas semu ini, maka resistivitas dari lapisan yang heterogen nilainya dianggap sama dengan lapisan yang homogen. Hal ini diharapkan untuk mempermudah pada pengukurannya. Selain itu, mengapa parameter yang digunakan untuk menentukan adalah parameter resistivitas? Mengapa bukan parameter konduktivitas? Hal ini karena resistivitas batuan ini memiliki rentang nilai yang sangat besar dan juga nilainya sangat besar, maka akan mudah dalam melakukan pengukurannya. Sedangkan untuk parameter konduktivitas, dia nilainya sangat kecil dan rentang nilainya juga sangat kecil. Selain itu, batuan bukan merupakan konduktor yang baik sehingga sulit untuk menghantarkan arus listrik. Dengan demikian, maka dipilihlah parameter resistivitas untuk melakukan pengukuran. Nah, untuk penerapan metode resistivitas ini biasanya digunakan untuk menentukan keberadaan air tanah.
Untuk soal yang kedua, yaitu mengenai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode mikrotremor, metode gelombang permukaan, dan juga metode resistivitas. Nah, untuk permasalahan yang pertama adalah permasalahan mengenai kerusakan bangunan saat terjadinya gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar sebagai akibat dari kerusakan bangunan. Salah satu cara untuk mengurangi kerugian ini adalah dengan mengurangi kerusakan yang terjadi. Nah, untuk mengurangi kerusakan yang terjadi dapat dilakukan dengan cara menentukan indeks kerentanan tanah dan indeks kerentanan bangunan di daerah terjadinya gempa tersebut. Indeks kerentanan tanah merupakan indeks yang dapat menggambarkan seberapa besar kerentanan tanah tersebut terhadap kerusakan atau deformasi pada saat terjadinya gempa bumi. Nah, untuk menentukan indeks kerentanan tanah ini dapat menggunakan metode mikrotremor. Parameter yang digunakan untuk menentukan indeks kerentanan tanah adalah amplifikasi dan juga frekuensi natural. Dirumuskan oleh Nakamura untuk mendapatkan indeks kerentanan tanah yaitu dengan kuadrat amplifikasi dibagi dengan frekuensi natural. Nah, kedua parameter yang dibutuhkan untuk menghitung indeks kerentanan tanah ini adalah hasil dari pengukuran dan pengolahan data pada metode mikrotremor. Sehingga sangat tepat sekali apabila digunakan metode mikrotremor untuk menentukan indeks kerentanan tanah dan juga indeks kerentanan bangunan. Dengan kita mengetahui indeks kerentanan tanah, maka kita dapat menentukan dan menghitung berapa kekuatan bangunan yang dibutuhkan agar tahan terhadap gempa yang terjadi di daerah tersebut. Sehingga dengan cara seperti itu dapat dikurangi kerugian atas kerusakan saat terjadinya gempa. Untuk permasalahan yang kedua adalah permasalahan yang terjadi sangat dekat dengan tempat tinggal saya, yaitu rusaknya jalanan aspal. Kerusakan ini berupa penggembungan jalan aspal sekitar diameternya 40 cm hingga 100 cm. Penggembungan jalan ini dimungkinkan karena struktur lapisan bawah permukaannya itu lentur dan mudah untuk bergerak-gerak sehingga menyebabkan kerusakan pada jalan aspal. Menurut referensi Guczynski pada tahun 1991, kerusakan seperti ini dimungkinkan atau kemungkinan besar disebabkan oleh gelombang relik dan gelombang lob. Nah, untuk mengurangi kerusakan ini dapat dilakukan dengan cara menentukan kekakuan jenis bahan aspal yang digunakan. Untuk merepresentasikan kekakuan bahan aspal tersebut dapat digunakan metode gelombang permukaan. Parameter yang didapatkan berupa spektrum gelombang sebagai fungsi dari variasi beban terhadap lapisan tanah yang berlapis. Nah, dengan mengetahui spektrum gelombang yang berjalan pada daerah tersebut, maka dapat ditentukan pula kekakuan bahan jalan yang dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan mengenai ketersediaan air tanah. Air tanah merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, hampir semua pada kegiatan sehari-hari membutuhkan atau menggunakan air, misalnya untuk mandi, mencuci, memasak, dan juga lain sebagainya. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka juga akan meningkatkan kebutuhan air. Sedangkan pada di daerah-daerah tertentu pada musim kemarau sulit didapatkan air bersih atau air tanah. Ketersediaan air tanah pada suatu daerah ditentukan oleh kondisi geografis, geologi, dan juga iklim. Nah, untuk daerah yang kekurangan air tanah ini biasanya dipengaruhi oleh lapisan batuan di bawah permukaannya, yaitu pada daerah tersebut kekurangan lapisan batuan yang mampu menyimpan air atau aquifer. Aquifer sendiri merupakan sekumpulan batuan berpori yang dapat menyimpan air. Biasanya jenis batuan ini adalah batuan sedimen karena batuan sedimen merupakan batuan yang memiliki pori-pori besar dan mampu menyimpan air dalam jumlah yang besar. Kondisi batuan yang seperti ini memiliki resistivitas yang rendah. Dengan perbedaan nilai resistivitas antar batuan pada jarak tertentu akan dapat ditentukan keberadaan aquifer. Nah, salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk menentukan letak aquifer ini adalah metode resistivitas. Metode resistivitas sangat baik digunakan untuk menentukan anomali secara vertikal. Metode resistivitas ini dilakukan dengan cara
menginjeksikan arus melalui 2 buah elektroda untuk mendapatkan nilai beda potensial. Sedangkan data yang didapatkan dari pengukuran ini yaitu berupa nilai resistivitas. Dengan mendapatkan nilai resistivitas tersebut, maka kita akan dapat menentukan akuifer dan dapat menentukan di mana keberadaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk soal kuis ini. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.